apalagi bagi tenaga kesehatan ya. Tenaga kesehatan kita tahu bahwa di luar sana itu ada musuh yang sangat serius yang akan membunuh kita, tetapi kita tetap harus maju gitu. Karena merdeka itu juga harus bertanggung jawab, bukan artinya bebas sebebas-bebasnya, tapi merdeka yang bertanggung jawab. Jadi kemerdekaan yang ada saat ini, kita merasa bebas, kita merasa lebih baik dibanding 2 atau 3 tahun yang lalu, itu jangan membuat kita lengah. Tribuners, selama 3 tahun terakhir, Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ini dirayakan dengan terbatas karena kita masih berada di masa pandemi COVID-19. Dan di tahun ini, di tahun 2023 ini, akhirnya Hari Kemerdekaan bisa kita rayakan lebih meriah nih Tribuners, karena masa pandemi COVID-19 di Indonesia sudah berakhir. Seperti yang kita tahu Tribuners, di Juni 2023 lalu, Presiden Joko Widodo sudah mencabut masa pandemi COVID-19 di Indonesia, dan kita sekarang masuk ke masa transisi di endemi, masuk ke masa endemi. Pertimbangan dari Presiden Jokowi mencabut masa pandemi COVID-19 di Indonesia, yang pertama terkait dengan angka COVID di Indonesia yang mendekati nihil. Kemudian dari sisi serosurveinya, masyarakat Indonesia sudah memiliki antibodi untuk mencegah COVID-19, dan WHO, Badan Kesehatan Dunia, juga telah mencabut masa pandemi COVID-19. Nah, di tahun ini kita akan kembali bisa merayakan Hari Kemerdekaan dengan meriah, upacara-upacara akan dilaksanakan juga dengan meriah. Mungkin kita udah bisa lihat juga ya, mungkin di RT-RT dari Tribuners udah ada undangan buat nanti kita bakal lomba. Sedangkan di 3 tahun terakhir lomba-lomba Hari Kemerdekaan tuh bahkan ada yang dihapuskan. Bahkan ada juga di mana masa-masa kita merayakan perlombaan secara virtual. Jadi lomba-lombanya tuh dikemas yang lebih virtual. Kayak nggak seru kan kalau misalnya nggak balap karung Tribuners. Nah, mungkin di tahun ini kita bisa merayakan Hari Kemerdekaan balap karung lagi, tarik tambang lagi, dan yang pasti lepas masker. Jadi suasana funnya, suasana serunya merayakan Hari Kemerdekaan mungkin tahun ini akan kembali semarak lagi ya Tribuners. Tapi apakah kita benar-benar sudah merdeka Tribuners dari COVID-19? Nah, untuk itu kita mau ngebahas mengenai bebasnya Indonesia dari COVID-19. Apakah sudah merdeka dari COVID-19? Bersama saya, Apfiatio Konibili, dan ada 2 dokter yang sudah bergabung dengan kita Tribuners. Ada Dr. Erlina Burhan, dokter spesialis paru dari Rumah Sakit Persahabatan. Kemudian ada juga Dr. Iqbal Mukhtar, pengurus besar PBID dari Departemen Luar Negeri. Selamat pagi dokter-dokter semua. Selamat pagi, Selamat Mbak. pagi. Oke, Dr. Erlina, Dr. Iqbal, apa kabar? Kabar sehat jelang Hari Kemerdekaan? Sehat, Kabar alhamdulillah. sehat, baik, semangat. Oke, puji Tuhan, alhamdulillah semua dalam kondisi sehat. Kita akan menyambut Hari Kemerdekaan ke-78, Dok. Tahun ini sepertinya suasananya akan lebih meriah, terlihat juga dari berbagai macam atribut yang telah dipasang. Kalau kita lihat dari istana nih, sebagai tumpuan kita merayakan kemerdekaan, udah banyak acara jelang kemerdekaan yang dirayakan. Tapi kita mau ngobrol sedikit, Dok, mungkin flashback sedikit ya. Setelah 3 tahun terakhir, kita masih berada di masa pandemi, semuanya sama-sama berjuang, bahkan rela nggak ikut lomba demi mencegah COVID-19. Tapi kita mau lihat nih pengalaman dari Dr. Erlina dulu ya, Dr. Iqbal, kita ngobrolnya. Nah, gimana Dok, ingat 3 tahun terakhir di saat Hari Kemerdekaan harus dirayakan dengan banyak pasien yang menderita COVID-19, Dok? Ya, betul. Di rumah sakit tempat saya bekerja, Rumah Sakit Persahabatan, pada saat pandemi kita tidak menyelenggarakan upacara bendera seperti biasa. Jadi memang waktu itu kan kita social distancing, physical distancing, dan kita tentu saja sebagai masyarakat kesehatan atau dalam hal ini tenaga kesehatan dan juga dokter harus memberikan contoh bahwa itu kita laksanakan, dan meniadakan upacara itu adalah sesuatu yang biasanya kami para dokter cukup senang tuh kalau ada 17 Agustusan, karena lebih rileks, nggak terlalu serius ya, ada lomba-lomba, dan ini senang juga kita kalau habis upacara itu malah jadi kumpul-kumpul dengan berbagai teman yang biasanya hari-hari sibuk di poliklinik masing-masing, tapi kalau upacara bendera kan ketemuan, ngobrol, ketawa-ketawa, foto-foto. Tapi selama pandemi nggak ada tuh. Malah lucu sekali, kita tetap diminta upacara, tapi mengikuti upacara
benderanya yang di istana, yang itu juga waktu itu terbatas ya, berjarak segala macam melalui televisi dan Televisi ya dok kita di ya. absen. Kita di absen lalu ya saya merasa aneh aja nonton TV kita foto selfie lalu kirim ke manajemen rumah sakit bahwa memang kita mengikuti upacara bendera. Jadi Berarti kita sempat ngalamin hormatnya ke TV ya dok ya, nggak ke benderanya ya langsung ada, ya dok saya ya. banyak banget tuh foto-foto hormat ke TV dan kita sering bercanda tuh di grup, aduh ini kayak orang gila nih gitu, hormat ke TV gitu. Saya buat hiburan-hiburan aja gitu. Ya, jadi yang saya ingat sih seperti itu ya, bahwa kita upacaranya hanya lewat TV dan hormatnya pada saat di istana penaikan bendera kita hormat begitu, tapi ke arah TV dan kita foto ya. Selfie, tapi saya minta tolong sama yang kerja di rumah tuh, tolong difotoin lagi hormat, gitu. Lalu kirim ke manajemen rumah sakit ke SDM, membuktikan bahwa saya ikut upacara, ya gitu. Jadi lucu juga sih, ya. Oke, berarti tahun ini akan upacara di rumah sakit bertugas dok, atau mungkin ada pekerjaan lain di luar daerah Ya, dok? enggak, kita biasanya kalau 17 Agustus itu upacara di lapangan. Ya, senang aja sih ya ketemu sama teman-teman dari bidang yang lain, bukan hanya dokter paru saja, ada penyakit dalam, ada bedah, ada anak, rehab medik, ya lain-lain deh, dokter kebidanan. Kita jadi setelah upacara kita jadi ajang silaturahmi. Oke, Kita siap. udah nggak terlalu banyak ikut lomba, tapi kita nonton. Tapi tetap berpartisipasi, memberikan dukungan ya dok ya buat teman-teman yang ikut lomba Betul, ya dok. Oke, betul. tadi itu Dan tadi senangnya cerita. mempersiapkan baju yang nuansa merah putih itu juga ini apa meriah itu. Iya, pasti outfit harus jreng ya dok ya nanti merah putih tanggal 17 Agustus. Nah itu kalau Ya. cerita dari dokter Erlina. Kalau dari dokter Iqbal sendiri gimana dok? 3 tahun terakhir kondisi mungkin dengan status yang harus mengurus luar negeri Indonesia, posisinya gimana dok pengalamannya? Saya kebetulan berkiprah di Qatar ya. Jadi pada saat 17 Agustus itu kan kalau di Qatar itu biasanya merupakan musim yang sangat panas. Merupakan summer season. Jadi kadang-kadang suhunya itu bahkan mendekati sampai 51, 52 derajat. Jadi ketika ada perayaan 17 Agustus, sebenarnya ini merupakan momen yang sangat krusial bagi penduduk Indonesia yang ada di Qatar. Di sini jumlahnya itu sekitar 17.000 sampai 20.000 orang Indonesia yang ada di Qatar. Nah, pada awal-awalnya setiap perayaan 17 Agustus itu kita jadikan sebagai momen yang sangat krusial bagi kita untuk bertemu bersama. Jadi setelah perayaan 17 Agustus, kemudian ada upacara bendera, kemudian biasanya kita gathering together, kita berkumpul bersama, buat bazar, pokoknya melakukan hal-hal yang sifatnya entertainment gitu. Nah, tapi sejak pandemi ini, itu dalam 2 atau 3 tahun terakhir pandemi itu ditiadakan. Jadi yang terakhir itu kita cuma melakukan upacara bendera yang itu durasinya itu sangat singkat. Jadi kita berdiri di luar, kemudian menggunakan masker merah putih, kemudian menggunakan jas dan sebagainya, kemudian kita ikut upacara bendera, tetapi durasinya hanya sangat singkat dan setelah itu kita pulang. Jadi tidak ada chit-chat, tidak ada ketemu-ketemuan, dan tidak ada gathering yang biasa kita lakukan. Nah, ini yang terjadi dalam 2 tahun terakhir ini, apalagi di Qatar itu menggunakan prosedur yang sangat strict. Jadi bahkan untuk ke masjid itu tidak boleh. Jadi bahkan kita diberikan kesempatan untuk gathering, itu sudah merupakan hal yang sangat luar biasa. Itu pun dilakukan di outdoor. Dan sangat singkat, setelah itu kita pulang. Nggak ada lagi acara-acara lain. Jadi entertainment seperti yang dulu kan biasanya juga model-model itu kayak di Indonesia. Jadi ada pertandingan badminton, ada pertandingan olahraga lain, ada pertandingan, banyak jenis pertandingan. Tetapi sejak pandemi itu tidak ada. Jadi cuma kita datang sebentar, ikut acara, setelah itu pulang. Oke, berarti tahun Kira-kira ini udah demikian. ada undangan dok untuk barang-barang 17 Agustusan dok? Iya, persiapannya saya lihat udah matang banget. Oke. Kemarin tuh bahkan saya udah lihat ada pelatihan paskibraka. Jadi kan di sini ada pelatihan paskibraka juga yang direkrut dari anak-anak SMA yang sekolah di Qatar, tapi orang-orang Indonesia. Jadi mereka ada persiapan latihan paskibraka, kemudian udah disiapkan acaranya, termasuk acara untuk
apa ya, semacam tumpengan dan sebagainya. Itu saya lihat sudah lebih semarak di kampus. Oke, berarti ini benar-benar akan meriah banget nih Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-78 tahun ini ya dok ya. Tapi kalau misalnya kita mundur lagi mengingat masa pandemi COVID-19, mungkin Dokter Erlina, apakah dari sisi pelayanannya dok di rumah sakit, di tempat dokter bertugas ini sudah terjadi perubahan juga dok? Apakah semakin baik dengan adanya COVID-19 kemarin dok? Ya, jadi sebetulnya banyak yang kita pelajari dari COVID ini ya, terutama adalah masalah kolaborasi. Ini sesuatu yang kita bisa manfaatkan juga untuk sisi hal yang lain. Kolaborasi ini penting. Dengan kolaborasi, contohnya kita bisa mengatasi COVID. Ya, kolaborasi, inovasi. Sekarang kan banyak inovasi nih di dunia kedokteran ya. Ada artificial intelligence, ada genomik, ada pemisahan lab yang terbaru, dan banyak sekali penelitian-penelitian jadi subur sekarang karena kita belajar dari COVID bahwa angka-angka itu banyak, dan kalau kita bisa mengekstraksi dari angka-angka tersebut ternyata bisa berdampak terhadap kebijakan. Ya, jadi saya kira itu yang bisa kita ambil dari COVID manfaatnya ya. Dan juga sekarang ini saya melihat kita lebih patuh ya, lebih patuh dan lebih memperhatikan tentang pencegahan dan pengendalian infeksi dan semua parameter-parameternya ya. Kalau dulu kan mungkin hanya bidang tertentu yang terlibat dengan infeksi, penyakit-penyakit infeksi yang menjalankannya, tapi sekarang hampir seluruh sisi rumah sakit itu sangat aware dengan apa namanya parameter-parameter PPI ini, pengendalian dan pencegahan infeksi. Itu satu hal. Kedua juga eh, lebih patuh memakai masker ya, dan kebiasaan cuci tangan terus berlanjut, yang mana menurut saya ini harusnya tidak ada COVID pun harusnya ini tetap kita lakukan, karena cuci tangan itu adalah satu kebiasaan yang baik, tidak saja mencegah infeksi tapi juga bisa mencegah diare, bisa mencegah banyak banyak penyakit lah begitu ya. Jadi saya kira COVID memberikan kita lesson learn yang berguna juga untuk bidang-bidang lainnya. Itu saya kira yang saya bisa sampaikan. Tapi untuk pelayanan sih, pelayanan ini sudah kembali seperti biasa ya, dan sudah mulai rame seperti biasanya, dan dokter semangat, pasien-pasien juga kembali lebih terlihat bukan ceria ya, tapi lebih optimis, enggak depresi gitu ya. Kalau dulu kan suasananya agak kelam gitu, kelabu gitu ya. Orang penuh ketakutan. Sekarang sih ya orang sudah mulai bercanda ria, sudah mulai berinteraksi dengan lebih positif begitu. Oke, jadi moodnya juga saat pengobatan lebih baik ya dok ya? Iya, kalau dulu kan terutama dokter yang merawat pasien-pasien TB itu banyak juga kan depresinya karena kelelahan begitu ya. Jadi itu terlihat juga dari tampilan sehari-hari begitu. Tapi sekarang bebannya seperti sudah lepas, jadi ya sudah lebih riang, lebih optimis, lebih positif, dan saya kira pasien juga demikian. Pasien kan dulu banyak yang males ke rumah sakit, takut di COVID-an, takut ketahuan COVID, atau takut nanti tiba-tiba disuruh periksa COVID. Nah, ini juga sekarang sudah tidak ada lagi ketakutan-ketakutan seperti itu. Berarti emang udah jadi lebih nyaman ya dok ya untuk berobat ke rumah sakit saat ini? Iya, iya comfortable sekali, dan convenience juga buat berbagai pihak. Oke, bisa dikatakan kita sudah merdeka dok dari COVID-19 dok? Nah, sebetulnya sih kita merdeka terus ya. Memang pada saat pandemi kita seperti mendapat serangan dari suatu penyakit yang kita tidak tahu, nggak tahu sebelumnya penyakit ini, tidak familiar, banyak yang kita tidak ketahui, tapi namanya juga perjuangan ya. Dan ternyata tadi saya katakan dengan kolaborasi, intervensi, inovasi, implementasi yang baik, ternyata kita bisa mengatasinya. Jadi ya saya sih merasa bukannya tidak merdeka ya waktu saat COVID, cuman kita sibuk saja. Oke, dari Sibuk berjuang. Sibuk Ya. berjuang untuk sama-sama menyelamatkan diri masing-masing ya dok ya, posisinya Ya. kemarin dok. Nah, Ya, berarti tapi kalau untuk tenaga kesehatan, dokter dan lain-lain kan perjuangannya lebih bertambah ekstra. lagi ya. Ya. Oke, nah ini yang bikin kita masih
istilahnya belum merdeka dari COVID-19, apanya nih dok? Long COVID-nya, apakah masih sampai sekarang mungkin pasien-pasien dokter Itu satu hal mengalaminya? ya. Ya, benar sekali bahwa masih ada sebagian pasien yang masih mengalami gejala-gejala long COVID. Walaupun long COVID itu saya katakan adalah sesuatu yang akan hilang dengan sendirinya. Cuman masalahnya adalah durasinya. Ada yang 3 bulan hilang, ada yang 6 bulan, ada yang 1 tahun, bahkan yang 1 tahun lebih masih mengalami gejala sisa. Nah, inilah yang tidak nyaman dan tidak mengenakan dari COVID ya. Jadi memang kita harus lebih banyak belajar lagi bagaimana supaya mengatasi long COVID ini dan tentu saja ini juga pengalaman yang harus terus kita gali dan kita evaluasi, kita eksplor supaya lebih baik lagi penanganan untuk long COVID ini dan juga lebih banyak kita melakukan edukasi kepada masyarakat karena banyak pasien-pasien saya mengalami long COVID ini pada stres. Iya dok. Dan kalau mereka stres itu mengganggu kinerjanya untuk kehidupan sehari-hari. Itu yang dari pengalaman dokter dok, apa long COVID yang masih dialamin dok? Kebanyakan keluhannya dok? Iya, kalau keluhan batuk itu udah banyak berkurang, tapi keluhan yang terbanyak adalah keluhan fatigue. Fatigue itu lesu, lelah, tidak bersemangat, mudah capek ya, dan bahkan ada beberapa pasien saya mengalami gangguan kognitif. Artinya susah mengingat sesuatu, gampang lupa, ya kemudian ada juga yang gampang marah, yang emosinya swing banget ya, swing mood banget gitu ya, gampang marah, gampang sedih, ya begitu. Jadi ya ini juga membuat masalah buat keluarga. Ya, tetapi yang saya katakan tadi yang utama adalah masalah kelelahan, tidak bersemangat, tidak ada gairah, mudah lelah, mudah capek. Biasanya berlari 2-3 kilometer biasa saja, sekarang jalan 200 meter aja capek katanya. Nah, ini yang harus kita lakukan pendekatan yang multidisiplin ya dan banyak edukasi dan juga banyak latihan fisik sebetulnya. Nah itu gimana dokter bilangnya dok? Karena ini kebanyakan lebih ke psikis ya dok ya, lebih capek, lebih mudah emosi. Ya, itu saya sampaikan bahwa itu adalah gejala dari COVID yang akan berkurang atau hilang over time ya. Jadi dengan berlalunya waktu akan berkurang, bahkan akan menghilang. Jadi bersabar saja dan biasanya kita memberikan obat-obat yang sifatnya mengatasi gejala. Ya, jadi kalau misalkan ada yang sesak ya kita beri obat sesak, ada yang merasa anget-anget badannya kita berikan obat anti panas begitu ya, kemudian juga antipiretik maksudnya. Kemudian juga kalau ada lelah-lelah, letih ya kita tambahkan vitamin, mikronutrien dan lain-lain. Kita minta juga gizinya di konsumsi ya gizi yang seimbang, banyak istirahat. Kemudian juga mindsetnya kita bantu untuk lebih beroptimis gitu ya, memandang hidup lebih optimis ya. Jadi memang mindfulness-nya itu juga terpengaruh dan ini kita biasanya mengobatinya dengan multidisiplin. Nggak bisa dokter paru aja, nggak bisa dokter jantung aja. Bisa kan ada juga nggak mudah deg-degan, kemudian katanya detak jantungnya cepat. Nah ini bisa kita konsulkan ke teman-teman kardiologi, dan tapi lebih banyak sih ke teman-teman rehab medik ya untuk latihan fisik ya. Oke, siap dok. Nah mungkin kita bergeser sedikit ke dokter Iqbal. Pertanyaannya tetap sama dok, apakah kita sudah merdeka dari COVID-19? Pandangan dokter Iqbal? Saya kira kalau kita membandingkan dengan situasi 3 tahun yang lalu, sebenarnya situasi saat ini sangat berbeda ya. Jadi 3 tahun yang lalu, 2-3 tahun lalu itu kita benar-benar hidup dalam ketakutan, Mbak. Itu tiap hari kita dengar di jalan itu kan sirine, kematian itu demikian tinggi pada waktu itu. Saya bahkan 3 tahun lalu ketika saya dideploy sebagai frontliner di Qatar, saya itu tidak berani merencanakan hal-hal apa yang akan saya lakukan dalam 2 atau 3 tahun mendatang, 2 atau 3 bulan mendatang. Karena saya tidak tahu apakah dalam 2-3 bulan mendatang itu saya masih hidup atau tidak. Jadi pada waktu itu saya dideploy oleh tempat tugas saya menjadi frontliner untuk menerima orang-orang yang masuk dari luar negeri. Jadi
saya yang pertama harus berhadapan dengan mereka sebelum mereka itu menyatakan bahwa mereka clear untuk masuk ke negeri ini. Padahal pada waktu itu situasi sedemikian genting, Mbak. Kita tahu angka kematian pada waktu itu sempat mencapai 14% kan? Dan itu bahkan terjadi di negara-negara yang kita anggap sangat maju di dalam penata laksanaan medis. Pada waktu itu Amerika, Inggris, Spanyol dan sebagainya itu kan kita anggap sebagai negara maju ya. Tetapi ternyata kematian di sana itu bahkan sampai 13-14%. Artinya dari 100 orang yang terkena COVID itu 14 diantaranya itu akan meninggal. Ini kan sangat scary gitu. Jadi kita, apalagi bagi tenaga kesehatan ya, tenaga kesehatan kita tahu bahwa di luar sana itu ada musuh yang sangat serius yang akan membunuh kita, tetapi kita tetap harus maju gitu. Coba bisa dibayangkan, jadi pada saat saya itu meninggalkan rumah saya, itu dengan satu main di dalam pikiran saya bahwa saya tidak tahu saya kembali sebentar ini atau besok ini dalam keadaan sehat tapi tidak sehat lagi. Dan itu terjadi setiap hari, Mbak, bisa dibayangkan. Jadi begitu kita keluar rumah, yang pertama kita masuk rumah itu kita tidak melakukan apa-apa. Kita mandi dulu, kita bersih-bersih dulu, semua baju kita singkirkan, kita istirahat, kita tidak langsung bertemu dengan keluarga. Karena memang situasi pada waktu itu demikian kritis, Mbak. Bahkan di tempat bekerja kita itu harus menggunakan masker itu yang kita pakai itu benar-benar seperti oksigen itu nggak ada. Pakai full PP itu kan nggak gampang, Mbak. Sangat panas gitu. Dan tapi itu harus kita lakukan. Dan itu kita lakukan berbulan-bulan, bertahun-tahun menghadapi pasien ini. Di tempat saya bekerja, itu muncul fobia yang luar biasa terhadap orang yang batuk. Jadi orang batuk aja sedikit, kita itu langsung fobia, kita ketakutan mundur. Semuanya langsung didorong kepada bidang kesehatan. Dan bidang kesehatan kita suka atau tidak suka, kita harus menghadapinya. Itu adalah risiko pekerjaan. Jadi coba bisa dibayangkan, Mbak, kita saat pergi bekerja, kita itu tidak tahu bahwa pulangnya sebentar ini saya masih sehat atau enggak. Gitu. Bahkan kita tidak berani merencanakan sesuatu, karena kita tidak tahu 2-3 bulan mendatang saya masih hidup enggak. Nah, ketika itu saya sempat datang ke Indonesia ya 2 kali pada masa COVID itu, di mana pada saat itu terjadi proses restriksi yang sangat kuat. Dari sini saya ke Indonesia itu dengan prosedur yang sangat ketat dan kemudian saya harus tinggal di hotel itu selama 5 hari berturut-turut. Kemudian dicek berkali-kali baru dinyatakan. Jadi saya sempat tiba di sana dan merayakan keluar dari hotel itu untuk Idul Fitri itu subuh, Mbak. Subuh baru bisa keluar untuk Idul Fitri. Kemudian beberapa hari di Indonesia, balik lagi di Qatar, prosedurnya sama. Masuk lagi di Qatar, saya di screen lagi, di hotel lagi gitu. Jadi karantina alhamdulillah ya, saya melihat, iya, jadi saya melihat alhamdulillah kita sekarang sudah lebih bagus, kondisi kita itu lebih bagus, lebih sehat. Kita sudah bisa melakukan travel tanpa restriksi yang berlebihan, tidak ada lagi pemeriksaan vaksinasi, tidak lagi surat jalan dan sebagainya. Jadi saya kira sudah sangat-sangat berbeda dengan 2 atau 3 tahun sebelumnya. Tetapi kalau saya ditanya, apakah kita sudah merdeka dari COVID? Sebenarnya jawabannya simpel. Kalau kita mengartikan merdeka di sini sebagai merdeka dari kita terbebas dari sebuah kondisi akut, saya kira kita merdeka. Tetapi jangan lupa bahwa sebenarnya proses yang terjadi saat ini itu bukan penyakit ini sudah totali hilang, enggak. Yang terjadi itu adalah terjadi transformasi dari pandemi menjadi endemi. Kan begitu. Yang WHO nyatakan itu bahwa saat ini kita sudah terbebas dari public health emergency public health condition. Jadi bukan berarti bahwa COVID-nya itu sudah hilang, tetapi dia bertransformasi dari pandemi menjadi endemi. Apa maksudnya? Bukan berarti bahwa COVID itu nggak ada lagi, cuma magnitude-nya, morbidity-nya, mortalitasnya itu tidak sama dengan yang dulu lagi, tidak terlalu tinggi. Sekarang itu tetap ada, bersirkulasi. Sama dengan penyakit tuberkulosis. Tuberkulosis kan itu endemi. Malaria itu kan endemi. HIV itu kan endemi. Jadi dia tetap ada di dalam masyarakat kita, tetap bersirkulasi. Dan karena itu kita harus tetap sangat berhati-hati. Jadi jangan karena fase akut ini terlewati, kemudian kita merasa, oh kita udah bebas. Dan itu saya kira itu bisa memicu hal yang tidak tepat ya. Seperti kita lihat kasus-kasus influenza di luar negeri misalnya, itu kan merupakan kasus endemi.
Tetapi ketika ada musim dingin muncul, itu kasusnya bisa tiba-tiba meningkat secara tinggi. Gitu. Jadi di sini walaupun kita telah terbebas dari kasus yang sifatnya public health acute emergency setting, kita harus tetap waspada. Nah tadi yang disampaikan oleh Dr. Elina itu, bahwa jangan kita lengah dengan standar precaution yang biasa kita lakukan. Itu kan cuci tangan merupakan kebiasaan yang baik yang harus kita lakukan gitu. Jadi jangan karena kita menganggap pandemi sudah lewat nggak usah cuci tangan. Ya itu kan penting gitu. Bukan hanya untuk penyakit COVID tapi penyakit lain. Demikian pula penggunaan masker pada kondisi tertentu. Jangan kita merasa bahwa masker ini beban gitu. Saya teringat sebelum pandemi, saya sering ke UI. Dari Jakarta, tempat ke UI itu, kalau saya naik kereta biasanya, di kereta itu orang kan pada pakai masker gitu loh. Awalnya saya pikir loh, ini ngapain ya pakai maskernya? Mungkin untuk menghindari odor ya, bau atau apa. Tetapi kemudian saya sadari bahwa itu sebenarnya merupakan hal yang baik gitu loh. Jadi di tempat crowded, di mana ada orang bersin yang berlebihan, penggunaan masker itu saya kira bagus gitu. Jadi apa yang disampaikan Dr. Elina tadi, standar precaution itu tetap harus kita perhatikan. Walaupun kita udah bebas dari kondisi akut dari pandemi ini. Oke, Dokter Iqbal, mengenai penanganannya sendiri kan kita punya vaksin ya saat ini untuk mencegah COVID-19, Dok. Nah ini kalau dari dokter gimana sih Dok sarannya kalau misalnya kalau saya sendiri udah sampai 3 kali nih Dok divaksin Dok. Berarti kan setiap tahun selama 3 tahun terakhir ini kita mendapatkan vaksin COVID-19. Nah kedepannya kalau dari Dokter Erlina dan juga Dokter Iqbal, gimana Dok mengenai kondisi vaksin ini? Apakah disarankan untuk tetap berkelanjutan nih kita mendapatkannya setiap tahun atau gimana? Dokter Iqbal, silakan Dok. Sebenarnya yang paling tahu terkait ini Dokter Elina ya, tetapi saya memberikan pandangan saya terkait apa yang terjadi sebagai best practice di berbagai negara. Jadi kalau pandemi itu atau endemi itu yang disebabkan oleh virus, terutama yang virus itu terkait dengan paru-paru, itu umumnya virus ini memiliki kemampuan untuk melakukan mutasi. Jadi mereka melakukan mutasi. Bahkan mutasinya itu kadang-kadang berbeda-beda, periodenya itu berbeda-beda. Ada yang cepat, ada yang lambat, ada yang 6 bulan, ada yang 1 tahun, ada yang 2 tahun. Nah karena itu menghadap kasus-kasus seperti ini, biasanya kalau misalnya kasus yang ada itu masih sifatnya endemi, maka vaksinasi itu diperlukan. Apalagi karena proses mutasi ini perubahan varian dan sebagainya, bahkan vaksin influenza yang digunakan dari tahun ke tahun itu bisa berbeda. Kenapa? Karena varian yang dihadapi itu bisa berubah demikian cepat. Nah, di berbagai negara Timur Tengah saat ini itu ada namanya vaksinasi influenza yang rutin dilakukan setiap tahun. Jadi setiap tahun walaupun tidak ada pandemi itu tetap kita harus mendapatkan vaksinasi influenza ini. Tujuannya apa? Untuk memproteksi kita dari kemungkinan melonjaknya kasus-kasus yang terkait dengan infeksi pernapasan ini. Jadi kalau menurut saya sepanjang kasus COVID ini betul-betul belum bisa dieliminasi, maka sepanjang itu pula kita masih membutuhkan vaksinasi secara teratur. Mengenai waktunya, apakah 6 bulan, apakah 1 tahun, apakah 1,5 tahun, 2 tahun, itu nanti saya kira akan dilakukan penelitian mendalam oleh para ahlinya untuk menentukan durability-nya dan durasi pemberian vaksin ini. Itu dari saya, Mbak. Siap. Nah, kalau dari Dokter Erlina sendiri gimana Dok mengenai vaksin COVID-19, Dok? Maaf Dok, masih di mute Dok. Oke, vaksin itu sebetulnya bukan segala-galanya. Ya, jadi bukan berarti kalau kita udah divaksin kita aman. Padahal ada hal-hal yang dengan mudah bisa kita lakukan, ya, seperti kebiasaan hidup bersih dan sehat. PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat. Ini kalau kita bisa lakukan, ini akan membuat imunitas kita menjadi baik. Dan virus ini kan sebetulnya kalau jumlahnya kecil akan bisa dieliminasi oleh sistem imun kita ya. Dan saya kira dalam kondisi kalau saat ini bisa terus terkendali, kemungkinan besar untuk kebutuhan vaksin ini tidak seperti yang sebelum-sebelumnya. Namun tentu saja untuk orang-orang tertentu, yaitu orang yang sangat rentan untuk terinfeksi, contohnya para lansia, barangkali masih membutuhkan vaksin, sebagaimana tadi diceritakan oleh Dr. Iqbal, seperti kasus influenza. Saat ini kan orang-orang tua,
yang mudah sekali flu, batuk, pilek, itu mereka diminta untuk menjalani vaksinasi influenza dengan tujuan kalau terpapar dengan virus influenza tidak menjadi sakit. Mengapa? Karena orang lansia ini kalau dia sakit lebih parah dari yang bukan lansia. Nah, jadi tadi vaksin bukan segala-galanya. Mudah-mudahan tidak terjadi peningkatan kasus karena kalau kasusnya bisa terkontrol, maka transmisinya juga terkontrol. Artinya kemungkinan kecil kita tertular COVID ya. Dan kalau transmisi bisa kita kontrol, mutasi juga bisa terhambat. Karena mutasi ini terjadi karena transmisi yang terus-menerus. Jadi kalau nggak ada transmisi, ya nggak ada mutasi. Jadi begitu ya. Oke dok, nah Ini mengenai tergantung situasi deh. Ya. tergantung situasi juga ya dok ya. Yang penting sekarang adalah PHBS-nya ini yang udah kita terapin kemarin-kemarin, ditambah kita udah vaksin juga akan lebih maksimal untuk mencegah tadi pelonjakan kasus kembali ya dok ya. Tapi update-nya Betul. sendiri dok mengenai kondisi COVID sekarang gimana sih dok? Mungkin dari dokter Erlina dulu dok. Ya, kondisi COVID di Indonesia kan sudah terkendali. Yang dirawat hanya 1-2, itu pun ketahuannya karena screening mau tindakan sesuatu. Kemudian kunjungan IGD sudah sangat-sangat jarang, ya. Dan kita tahu juga kematian juga nyaris nol, begitu ya, karena COVID. Jadi sepertinya situasi terkendali dan menggembirakan. Tapi tadi sekali lagi untuk pakai masker itu kebiasaan yang bagus, terutama ini saya ingatkan ya, mumpung nanti disiarkan, Jakarta ini sekarang polusinya luar biasa, ini levelnya jelek banget. Hari ini katanya masuk ke terburuk nomor 2 kota Jakarta ini di dunia. Jadi saya kira kepada masyarakat yang rentan untuk terjadi infeksi saluran nafas atau ISPA atau iritasi atau pasien-pasien asma, PPOK yang tercetus serangannya karena udara yang kotor, sebaiknya hindari keluar rumah. Kalau terpaksa keluar rumah, pakailah masker, ya, untuk kelompok-kelompok yang rentan. Jadi saya kira tidak sulit lagi saat ini karena orang sudah terbiasa pakai masker saat pandemi. Jadi sekali lagi, kadang-kadang dalam hati saya berterima kasih kepada COVID, mengajarkan kita untuk lebih tertib, mengajarkan kita untuk hidup lebih sehat. Siap, terima kasih dokter Erlina. Kalau dari dokter Iqbal nih yang posisinya lagi ada di Qatar, kondisi gimana dok COVID-19 saat ini dok? Kalau kami itu sejak pertengahan tahun lalu itu sebenarnya sudah sangat terkontrol ya. Jadi kan kita ingat pada bulan November, Desember itu kan Piala Dunia itu diselenggarakan di sini. Iya. Di mana jutaan orang masuk ke Qatar ini dari seluruh dunia itu datang bersamaan pada waktu yang sama. Kemudian pada setiap pertandingan itu kan dalam satu stadion berkumpul 50 sampai 70.000 orang pada saat bersamaan. Nah, pada awalnya kita yang ada di tim kesehatan itu khawatir pada waktu itu dengan event ini gitu kan, kita khawatir banget gitu. Kok gimana? Apalagi event ini tidak mengharuskan vaksinasi lagi, jadi nggak ada standar precaution. Silakan aja Anda datang, tidak perlu pakai masker. Karena kan aneh kan kalau orang teriak-teriak sepak bola terus pakai masker itu kan aneh gitu kan. Jadi orang nggak pakai masker, kemudian datang ke sini itu tidak perlu lagi sertifikat COVID dan sebagainya. Awalnya itu kita khawatir gitu loh. Jadi persiapan itu kok gimana gini. Tapi nyatanya itu berjalan dengan baik. Alhamdulillah Piala Dunia event itu terlaksana dengan baik, dengan sangat sukses. Dan setelah itu ada banyak event lagi yang dilakukan di Qatar dan alhamdulillah itu tidak meningkatkan kasus COVID. Jadi sebenarnya di Qatar ini telah terkontrol, itu saya boleh katakan sejak mungkin sekitar 8-9 bulan yang lalu kasusnya itu. Bahkan 3 atau 4 bulan sebelum terlaksananya Piala Dunia ini. Nah, kemudian di dalam kehidupan sehari-hari kita itu masih menjumpai 1 atau 2 kasus. Jadi ada 1-2 kasus yang datang di sini, kemudian kita tes, itu ternyata itu hasilnya masih positif gitu. Tetapi ini tidak signifikan kalau dibandingkan dengan orang negatif yang kita tes. Jadi secara keseluruhan sih itu sangat terkontrol ya. Bahkan ada beberapa rumah sakit di sini yang dulunya itu didedikasikan khusus untuk buat rumah sakit COVID, sekarang fungsinya itu telah dikembalikan sebagai rumah sakit biasa. Jadi kemudian standar-standar precaution yang dulu biasanya itu, dulu kan misalnya
kalau orang datang dengan COVID itu kan pokoknya udah batuk kita mudahkan untuk memberikan sick leave gitu kan. Pokoknya dia udah batuk, pokoknya untuk mencegah transmisi itu kita kasih sick leave nggak apa-apa. Kalau sekarang itu ya standar prosedur kembali ke normal lagi. Kalau dulu biasanya kita melakukan teleconsultation dengan pasien jarak jauh ya, kecuali yang sangat serius yang bisa datang. Sekarang itu sudah kembali lagi ke normal. Jadi kita mulai lagi melakukan kegiatan secara normal. Demikian, Mbak. Siap, Dok. Iya juga tadi ya, Dok ya. Kalau misalnya dulu kita sering berobatnya via WhatsApp atau video call sama dokter, sekarang kita udah lebih bebas lagi untuk langsung ketemu sama dokternya. Ini juga mungkin memudahkan pelayanan dari para dokter untuk mendetek sakit-sakit dari para masyarakat di Indonesia. Nah, pertanyaan terakhir untuk Dr. Iqbal dan juga Dr. Erlina, karena menjelang Hari Kemerdekaan, mungkin ada makna dari Hari Kemerdekaan dari sisi para dokter nih, Dok. Gimana, Dr. Erlina? Ya, kalau dari saya, kaum merdeka itu kan artinya kita tidak takut-takut ya. Nah, mudah-mudahan juga sekarang nakes tidak lagi takut-takut sebagaimana pada saat COVID. Bahkan untuk mendiagnosis pasien COVID aja ragu-ragu karena takut. Nah, sekarang mudah-mudahan dengan acara kemerdekaan ini 17 Agustus kita para dokter lebih merdeka lagi. Dan tapi merdeka bukan dalam artian seenak-enaknya ya, karena merdeka itu juga harus bertanggung jawab, bukan artinya bebas sebebas-bebasnya, tapi merdeka yang bertanggung jawab dan juga merdeka untuk menimba ilmu, semuanya demi kepentingan pasien kita. Siap, terima kasih Dr. Erlina. Kalau dari Dr. Iqbal gimana, Dok? Makna Hari Kemerdekaan. Kalau saya melihat bahwa merdeka ini sebenarnya kita bisa samai ya. Jadi jangan hanya merasa puas bahwa kita telah melewati COVID yang telah terjadi gitu. Karena potensi untuk terjadinya pandemi serupa itu bisa tetap ada gitu. Karena kan memang pengalaman di dunia telah menunjukkan bahwa kita itu telah mengalami cascading event ya. Dari satu pandemi ke pandemi lain, flu burung, kemudian pandemi sebelumnya. Jadi kemerdekaan yang ada saat ini, kita merasa bebas, kita merasa lebih baik dibanding 2 atau 3 tahun yang lalu, itu jangan membuat kita lengah, terutama bagi orang-orang yang berada di front line atau sebagai tenaga medis. Itu jangan sampai kita lengah. Bahkan sejak sekarang, kalau saya sarankan Kementerian Kesehatan itu harus memperkuat ketahanan kesehatan bangsa gitu. Sekarang kan kita masih memiliki begitu banyak bolong-bolong ya dalam bidang dunia kesehatan kita kan begitu ya. Misalnya masih terdapat sekitar 5-10% puskesmas itu yang nggak ada dokternya ya. Kemudian misalnya di Nusa Tenggara Barat itu ada sekitar 50-an% puskesmas itu yang belum memiliki sarana yang terstandarisasi. Nah sebenarnya momen kemerdekaan ini kita lakukan dengan mempersiapkan diri dengan memperbaiki bolong-bolong yang ada itu. Jadi merdeka itu kan sifatnya bukan hanya untuk diraih ya, tetapi untuk dipertahankan gitu. Jadi setelah kita berhasil melewati fase serius dari pandemi COVID ini, mari kita mempersiapkan diri dengan lebih baik untuk siapa tahu kita akan berhadapan dengan pandemi-pandemi berikutnya. Kalau pandemi yang sebelumnya itu kan begitu devastating karena kita nggak tahu gitu. Kita itu tiba-tiba dihentakkan oleh sebuah peristiwa yang besar itu dan kita nggak siap gitu. Nah sekarang ini kita harus lebih siap. Jadi jangan terlena dengan iklim kemerdekaan ini, kemudian dikatakan, oh kita santai-santai aja gitu, ada merdeka. Saya kira enggak gitu loh. Mari kita prepare untuk something yang possibly happen in the future. Ya, saya kira itu dari saya. Ya, terima kasih Dr. Iqbal dan juga Dr. Erlina untuk diskusinya hari ini, sharingnya, motivasinya juga, tadi informasinya juga terima kasih atas informasinya. Selamat kembali melanjutkan aktivitas. Semoga nanti kita bisa semuanya merayakan Hari Kemerdekaan dengan semangat yang baru ya Dok ya untuk di tahun-tahun berikutnya. Terima kasih Dr. Iqbal dan Dr. Erlina. Ya, Tribuners, itu dia diskusi mengenai kesehatan kita hari ini, merdeka dari COVID-19. Jangan lupa seperti tadi pesan dari Dr. Erlina dan juga Dr. Iqbal, perilaku kita kemarin mengenai protokol kesehatan yang sudah baik selama masa pandemi COVID-19 dapat diteruskan untuk kita sama-sama dalam kondisi sehat dan mencegah terjadinya COVID-19 lagi. Kalau gitu, saya Apvia, Tio Konibili pamit undur diri. Selamat kembali berlomba, mempersiapkan untuk mengikuti lomba Hari 17-an dan upacara Hari Kemerdekaan 17-an yang
tahun ini bisa kita rayakan lebih meriah. Terima kasih sudah menyaksikan Tribuners.